Harga yang tidak ideal itu sebenarnya karena terlalu banyak jalur, Mas. Jadi jalur distribusi yang terlalu panjang itu seharusnya dipotong. Jadi bisa memotong harga, Mas. Akses ilmu dari pemerintah sebenarnya sudah sangat membantu, akan tetapi materi yang dihasilkan itu lebih hanya untuk formalitas. Mereka memamerkan petani-petani yang sudah berhasil dengan berbagai fasilitas yang sudah dimiliki, akan tetapi sedikit melupakan bagaimana membimbing kami yang baru saja mulai ataupun otodidak dalam belajar pertanian. Bertani itu panas, juga hasilnya tidak jelas, tapi kami tetap mau menjadi petani karena kami sendiri memandang profesi petani adalah memiliki masa depan ataupun prospek yang cerah. Karena tidak mungkin makin tahun berjalan itu tanaman pangan ataupun kebutuhan pangan itu berkurang. Jadi sebaliknya, kebutuhan pangan itu akan tetap meningkat, sementara petani semakin berkurang. Jadi keuntungan ataupun celah yang kami ambil adalah di situ. Untuk saat ini masalah pengganti bahan makanan pokok belum terlalu kami khawatirkan, karena untuk saat ini masyarakat Indonesia masih sangat membutuhkan beras. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa, saya dari komunitas petani muda Klaten. Kebetulan juga saya sebagai kepala dusun di Desa Amburian, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Komunitas petani muda Klaten itu adalah komunitas khusus untuk petani. Petani itu saja sebenarnya istilah dari kami itu tidak hanya yang terjun di sawah, tetapi mereka semua anak-anak muda yang mau berkecimpung di dunia pertanian, entah mereka sebagai insinyur, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai teknisi atau yang lain. Istilahnya hati mereka itu di pertanian itu tetap kami masukkan ke dalam komunitas petani muda Klaten. Awal dari terbentuknya komunitas petani muda itu dari interaksi sosial, media sosial, Facebook. Itu akhirnya mereka 4 orang dari pengurus awal itu menginisiasi komunitas petani muda. Ini berawal dari keprihatinan teman-teman petani muda, karena dari data BPS sendiri petani itu kebanyakan adalah usia tua atau usia senja, sehingga tidak ada istilahnya sangat tidak ada reorganisasi profesi petani. Jadi kami berawal dari keprihatinan dari situ. Ya, kebetulan saya bergabung di komunitas petani muda Klaten itu termasuk kalau istilahnya dalam agama Islam itu asabiqunal awalun. Jadi sejak awal 4 orang pengurus itu mereka menginisiasi komunitas, lalu terkumpullah 15 orang. Nah, 15 orang ini akhirnya membentuk badan hukum. Jadi saya termasuk orang yang awal di komunitas petani muda Klaten. Untuk kepentingan dari komunitas petani muda Klaten sendiri, bagi kehidupan ataupun bagi istilahnya seberapa penting kami, itu karena Klaten adalah termasuk lumbung pangan di Jawa Tengah ataupun nasional. Visi misi dari komunitas petani muda Klaten adalah yang pertama, visi kami adalah melahirkan 1000 petani muda yang dimana mereka siap menjadi pahlawan pangan di khususnya Klaten, umumnya di Indonesia. Lalu misi kami adalah yang pertama mengajak para pemuda ataupun pemudi untuk tertarik di dunia pertanian. Selanjutnya melakukan pelatihan dan edukasi kepada teman-teman sehingga mereka bisa menjadi cakap dalam bertani. Kebanyakan pemuda itu, anak-anak muda sekarang tidak mau berpanas-panas, Mas. Jadi mereka, dan harga komoditas padi pun tidak menentu. Petani itu bilang mereka itu tanam padi belum tentu untung juga, Mas. Jadi yang penting mereka menanam, rugi tetap nanam, mau tombok begitu. Jadi untuk apalagi anak muda sekarang, mereka lebih enak bekerja di pabrik dengan beratapkan, ada atap, ada juga AC kan, jadi mereka dingin ketimbang jadi
seorang petani berpanas-panas, berlelah-lelah, nggak ada sunscreen ataupun skincare yang bisa dipakai, akhirnya juga berdampak kan pada penampilan gitu. Anak muda di desa saya sendiri pun sebenarnya lebih banyak ke mereka sebagai karyawan, juga ada sebagai buruh pertanian, itu juga ada, akan tetapi mereka agak kurang suka dalam berorganisasi. Itu menjadi masalah tersendiri juga. Mungkin di daerah lain sebenarnya banyak petani muda, akan tetapi mereka karena mungkin latar belakang pendidikan ataupun faktor lain sehingga mereka tidak suka berorganisasi gitu. Tantangan kami adalah tentu menciptakan atau mewujudkan visi kami, di mana saat ini pemuda yang berkecimpung dalam dunia pertanian itu sangatlah sedikit. Jadi itu adalah bagaimana cara kami itu membuat mereka tertarik lagi ke dunia pertanian. Itu adalah tantangan terbesar kami. Harga yang tidak ideal itu sebenarnya karena terlalu banyak jalur, Mas. Jadi dari petani ke konsumen akhir itu melalui banyak plot ataupun pot tertentu, dari petani ke tengkulak, terus ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pedagang kecil, dari pedagang kecil nanti ke warung, nah dari pengecer nanti baru sampai ke konsumen akhir. Jadi jalur distribusi yang terlalu panjang itu seharusnya dipotong, jadi bisa memotong harga, Mas. Agar efektif untuk kepastian harga produk itu sebenarnya sudah kami contohkan melalui Aspartan tadi, Mas, di mana Asosiasi Pasar Tani itu mereka itu beranggotakan yang mempunyai hasil-hasil tani. Jadi mereka langsung ke konsumen, tidak melewati para pedagang ataupun tengkulak. Yang dimana tengkulak itu kan mungkin hanya bermodalkan omongan, tapi mereka mendapat hasil mungkin yang lebih besar keuntungannya daripada petani yang menanam. Jadi Aspartan menjual di CFD sebagai contoh, dari petani langsung ke konsumen itu, konsumen saja melihat harga dari yang kami tawarkan itu kaget karena saking murahnya. Padahal kami sedikit istilahnya memberikan harga, harga yang mensejahterakan petani, yang mungkin agak mahal untuk ukuran tengkulak, tapi untuk kami itu harga yang mensejahterakan, juga konsumen tidak menganggap terlalu mahal, malah cenderung murah. Gitu. Tengkulak yang terjadi di sini kebanyakan swasta, Mas. Untuk menjaga kepercayaan konsumen, kami sedang mulai bersama membentuk kelompok petani dengan varietas padi Rojolele. Jadi kami melakukan kontrak dengan pembeli di Jakarta. Kami mensiasati kepercayaan para petani itu salah satunya dengan tentu perjanjian kontrak tersebut, Mas. Dari pemerintah sendiri sebenarnya dalam hal dunia padi itu sudah memberikan solusi, yaitu setiap PNS itu diwajibkan membeli hasil tani dari petani varietas Rojolele. Di realisasinya itu padinya bisa saja entah ini kenakalan dari istilahnya penyalur ataupun human error, itu padinya tidak murni Rojolele. Petani Rojolele sendiri yang asli petani Rojolele ketika memasukkan produk mereka harus ya seperti biasa pada umumnya, terlalu ada birokrasi yang mempersulit gitu. Harapan pribadi saya sebagai petani muda dimudahkan dalam akses mencari istilahnya informasi, tapi kami sangat terseok-seok dalam hal mencari ilmu. Khususnya saya sendiri pun hanya sebagai lulusan SMK, akses ilmu sendiri saya terlalu sulit. Akses ilmu dari pemerintah sebenarnya sudah sangat membantu, sudah seringkali kami diajak pelatihan, akan tetapi materi yang dihasilkan itu lebih ke dalam mungkin agak terlalu hanya untuk formalitas, jadi kurang mendetail ataupun kurang fokus
khususnya dalam lini-lini tertentu. Mereka memamerkan petani-petani yang sudah berhasil dengan berbagai fasilitas yang sudah dimiliki, akan tetapi sedikit melupakan bagaimana membimbing kami yang baru saja mulai ataupun otodidak dalam belajar pertanian. Dari komunitas petani muda Klaten sendiri untuk menjembatani dari para petani-petani pemuda yang baru saja berkecimpung di dunia pertanian, kami sudah menginisiasi yaitu P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Itu kami sudah inisiasi, juga itu kami berdiri itu di daerah Jatinom. Kegiatan dari komunitas petani muda Klaten yang sering adalah acara ngoper, yaitu ngobrol pertanian, di mana konsepnya itu seperti seminar. Terus yang kedua ada atraksi. Atraksi itu sejenis kalau kita itu praktek, jadi ada praktek nandur, praktek traktor, mengemudikan traktor. Nah, itu kita sebut atraksi. Lalu ada kegiatan dari divisi bisnis dan investasi, itu setiap minggu pagi kita di CFD Kota Klaten dibentuklah Aspartan, Asosiasi Pasar Tani, di mana kita menjual hasil-hasil tani di CFD pada hari Minggu. Komunitas petani muda Klaten itu kami ada pendataan dengan beberapa kriteria, di mana ini juga sebuah keprihatinan karena dari total sekitar 347 anggota di grup kami yang asli muda dengan rentang umur 20 sampai 35 tahun itu hanya 50 orang. Sisanya adalah mereka yang orang-orang tua berjiwa muda, masih semangat dalam pertanian gitu. Kegiatan kami memang dalam pelatihan sama edukasi, Mas. Edukasi dari komunitas petani muda itu yang pertama dari ngoper itu tadi, ngobrol pertanian. Terus juga ada basecamp dari komunitas petani muda Klaten. Kita kurang lebih ada 5 basecamp dan ada basecamp pusat, jadi 5 basecamp. Untuk kolaborasi dari komunitas petani muda Klaten itu lebih ke dalam pelatihan ataupun juga edukasi itu tadi, Mas. Jadi kami terakhir kali itu mendapat pelatihan hasil dari CSR PLN, di mana PLN menyalurkan ke Yayasan Dayasos Citra Korporat Yogyakarta. Di situ dilatih tentang bagaimana cara mengelola media sosial serta marketing secara online gitu, Mas. Unit bisnis dari komunitas petani muda Klaten itu ada beberapa. Yang pertama adalah koperasi. Kami mempunyai koperasi yang sudah berbadan hukum. Lalu yang kedua adalah menjadi pedagang di Aspartan itu tadi. Lalu yang ketiga ada pabrik pupuk organik. Lalu yang terakhir calon dari bisnis kami adalah perjanjian kerjasama kontrak di varietas padi rojo lele, yang dimana kami sebutkan sedang membina kerjasama dengan pembeli di Jakarta. Dari komunitas petani muda Klaten itu sangat-sangat mengajak teman-teman dari pemuda khususnya dari daerah Klaten, walaupun panjenengan itu bukan asli petani, akan tetapi jika panjenengan punya hati yang condong ke dalam dunia pertanian, entah apapun profesi panjenengan, mari bergabung di komunitas petani muda Klaten. Mari kita wujudkan visi komunitas petani muda Klaten, yaitu menciptakan 1000 petani muda. Untuk anak-anak muda, marilah kita bertani, karena sebagaimana slogan petani muda Klaten ataupun komunitas petani muda Klaten, petani itu keren, petani itu kaya, petani itu sukses. Bersama bermetamorfosa.